Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Hari ini kita akan membahas tentang judi online atau judol yang sangat mengancam perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perputaran uang yang ada di judi online ini sangat luar biasa, sangat besar, jumlahnya sangat fantastis, dan itu bisa mengancam ekonomi Indonesia ke depannya jika tidak diberantas sampai akar-akarnya. Kita tentu sangat membutuhkan peran yang sangat besar dari para pemangku kebijakan, terutama pemerintah, untuk memberantas judi online ini atau judol. Karena apa? Karena dengan perputaran uang yang sangat besar, judi online ini tentu akan sangat mengancam para pelaku usaha di sektor real. Nah, Indonesia sendiri sudah menempati peringkat pertama daftar penjudi online paling besar di dunia. Ini ada data yang sangat menarik, tapi juga sangat menyedihkan, sangat menyesakkan, dan bikin miris dari data yang sudah diambil oleh Drone Emprit. Jadi Drone Emprit beberapa hari yang lalu sudah menyebarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa jumlah penjudi online di Indonesia itu paling tinggi di dunia. Angkanya mencapai 201 ribuan orang yang saat ini terlibat judi online. Nah, dari 200 ribuan orang ini, jumlah perputaran uang yang mencapai 81 triliunan rupiah. Angka yang sangat fantastis, angka yang sangat besar, dan itu bisa mengancam perekonomian dan juga para pelaku usaha sektor real jika tidak diberantas sampai akar-akarnya. Karena apa? Karena para pelaku judi online ini sudah terdiri dari berbagai golongan, terdiri dari berbagai latar belakang, dan juga terdiri dari berbagai kelompok umur. Anak-anak muda usia produktif juga sangat banyak yang akhirnya terkena judi online ini. Nah, dengan angka 200 ribuan penjudi online, Indonesia menempati peringkat pertama berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh Drone Emprit. Nah, di posisi kedua itu ada dari Kamboja yang angkanya quote-unquote hanya 26 ribuan saja. Itu artinya ada perbedaan yang sangat besar, ada jurang yang menganga sangat lebar antara jumlah penjudi online di Indonesia dengan di Kamboja. Peringkat ketiga ada Filipina yang angkanya hanya 4 ribuan saja. Sementara itu peringkat keempat ada Myanmar yang angkanya jumlah penjudi online-nya hanya 600-an penjudi online, dan juga ada peringkat kelima ada Rusia dengan 400-an. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena Indonesia akan menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Ketika judi online ini tidak diberantas dan juga tidak dibumi hanguskan, perekonomian Indonesia tentu akan sangat terancam. Karena apa? Perputaran uang yang seharusnya berputar di sektor real, berputar di dalam negeri, akhirnya menjadi terbuang sia-sia. Ini juga pemerintah sudah angkat suara. Jadi Menkominfo Budi Ari itu sudah mengatakan bahwa perputaran judi online di Indonesia itu pada tahun 2023 kemarin itu sudah mencapai angka 327 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, angka yang sangat luar biasa, dan itu angka yang sangat bermanfaat apabila uang 327 triliun ini diputar di sektor real di Indonesia. Jadi dengan uang itu seharusnya banyak lini usaha, banyak pelaku bisnis yang akhirnya seharusnya bisa memutarkan uangnya, bisa mendapatkan efek yang sangat positif, tetapi pada akhirnya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena uang 327 triliun itu akhirnya hanya berputar di judi online saja. Nah, PPATK itu juga sudah membuka data tentang berapa jumlah pelaku judi online dan juga berapa perputaran uang yang terlibat di dalamnya. Jadi Budi Ari ini, Menkominfo, itu mengutip data dari PPATK. Jadi dia mengatakan saat ini sudah ada 2,7 juta penduduk Indonesia yang terkena judi online. Artinya apa? Ada 2.700.000 orang yang saat ini sedang kecanduan judi online, dan itu sangat membahayakan. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa judi online ini memang sangat membuat candu, dan akhirnya akan perputaran uangnya hanya akan ada di situ saja, tidak akan berputar di sektor real yang sebenarnya menjadi penyangga perekonomian Indonesia. Nah, data yang cukup miris lainnya adalah mayoritas para pelaku judi online ini adalah anak-anak muda yang sebenarnya usianya masih sangat produktif. Jadi ketika dia masih sangat produktif, anak-anak muda ini ternyata memasukkan diri atau melibatkan diri ke dalam judi online yang sangat meresahkan dan mengancam perekonomian Indonesia. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa para pelaku judi online ini tidak hanya sudah merambah ke berbagai golongan, berbagai latar belakang. Jadi tidak hanya masyarakat umum saja, tapi juga ada pejabat. Nah, ini pejabatnya adalah dari anggota DPR yang
konon diduga terlibat judi online. Jadi ada beberapa anggota DPR yang terlibat judi online dan itu angkanya juga cukup besar, yakni sekitar 1,9 miliar rupiah. Nah, kita bisa membayangkan bahwa judi online ini sudah menyerang ke berbagai lini. Jadi tidak hanya anak muda, tidak hanya masyarakat middle up dan middle low, tapi juga sudah mencapai atau sudah merembet ke anggota DPR yang seharusnya memang memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Tapi ketika mereka seharusnya memberikan contoh, justru para anggota DPR ini diduga mereka terlibat di dalam judi online yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, Satgas Judi Online sendiri saat ini sudah bekerja dan memang tidak sampai saat ini belum bisa untuk memberantas judi online. Nah, jadi PPATK beberapa waktu lalu itu mengatakan bahwa perputaran uang judi di judi online yang ada di judul itu sudah mencapai angka 600 triliun rupiah, yang angkanya itu, uang itu mengalir ke sejumlah negara, terutama di negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, dan juga Filipina. Nah, ini kita bisa membayangkan berdasarkan data yang sudah disampaikan oleh PPATK dengan angka 600 triliun rupiah itu hanya berputar di judi online dan mayoritas itu menyebar uangnya keluar ke berbagai negara. Jadi ketika seharusnya uang itu ada di Indonesia, tapi ternyata sudah menyebar atau sudah mengalir ke berbagai negara seperti yang aku bilang tadi, ada uang yang mengalir ke Filipina, Kamboja, dan Thailand. Nah, Kepala PPATK sendiri sudah menyebutkan bahwa dengan jumlah uang yang berputar di judi online ini sudah mencapai angka 600 triliun rupiah. Nah, itu angka yang sangat masif karena apa? Karena angka yang sebesar itu seharusnya bisa berputar untuk sektor-sektor real atau untuk usaha-usaha yang ada di Indonesia. Tapi nyatanya justru uang-uang itu justru berputar di judi online yang akhirnya uang itu keluar ke berbagai negara, terutama di kawasan ASEAN. Nah, menurut Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, jadi perputaran uang di judi online sepanjang Januari sampai Maret 2024 angkanya mencapai sekitar 100 triliun rupiah. Angka itu sangat masif, sangat besar, dan seharusnya sangat bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang seharusnya bermanfaat untuk ekonomi negara. Nah, sangat banyak tokoh atau sangat banyak pengamat dan juga sangat banyak pihak yang sudah menyuarakan kegelisahannya tentang judi online yang saat ini sedang merebak di Indonesia. Salah satunya adalah Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Jadi Anwar Abbas beberapa hari yang lalu itu dia mengutip data dari PPATK yang menyebutkan bahwa perputaran uang di dalam judi online sendiri sudah mencapai angka 600 triliun rupiah. Nah, menurut Anwar Abbas, angka itu menjadi sangat miris, sangat menyedihkan. Karena apa? Karena bisa mengganggu roda perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, Anwar Abbas ini juga membandingkan jumlah perputaran uang yang ada di judi online dengan APBN. Jadi menurut Anwar Abbas pada tanggal 18 Juni kemarin, angka 600 triliun rupiah ini yang ada di judi online ini hampir setara dengan 20% dari APBN Indonesia tahun 2024. Kita tentu bisa membayangkan dengan angka 20% itu seharusnya itu angka yang sangat besar, tapi ternyata apa? Ternyata akhirnya uang 600 triliun rupiah itu hanya berputar di judi online yang akhirnya uang itu lari ke negara lain. Nah, pemerintah itu sendiri juga sudah berupaya untuk memblokir rekening-rekening mencurigakan yang terlibat dengan judi online. Jadi Menteri Hadi Cahyanto itu mengatakan pemerintah itu akan memblokir sekitar 5.000-an rekening yang diduga terkait dengan kegiatan judi online yang ada di Indonesia. Tapi pemerintah akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK untuk melakukan pemblokiran terhadap ribuan rekening yang diduga terlibat dengan judi online tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas judi online yang ada di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita dijauhkan dari judi online. Semoga kita tidak terlibat ke dalam judi online. Semoga ekonomi Indonesia baik-baik saja. Semoga perekonomian para penonton video ini juga semakin baik. Terima kasih semuanya.